Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama Ajam Channel Tutorial. Selamat siang, saya ucapkan selamat beraktivitas. Oke, jadi di kesempatan ini di depan saya ada Vario 150. Vario 150 ini datang ke saya kondisi mati dan kabelnya juga udah acak-acakan. Kenapa kondisi ini mati datang ke saya dengan keluhan ownernya mengeluhkan ECU-nya jebol katanya waktu diproses di bengkel orang. Nih. ECU ini kodenya K59F A01 IN 01 nih. Oke. Jadi singkat cerita ini diproses sama saya, maksudnya disanggupi sama saya untuk proses Vario 150 ini. Jadi kebetulan saya ECU-nya udah dapat, namun kodenya beda. Jadi di kesempatan ini saya akan tanamkan ECU ini, kodenya K60B01 yang tadinya K59A01. Oke, jadi saya akan tanam yang ini. Saya akan pasang. ECU-nya ini soketnya udah dicabut satu persatu. Saya sengaja cabut satu persatu dikarenakan tadinya juga udah acak-acakan, saya sengaja cabut satu persatu. Yang pertama-tama untuk melakukan proses perbaikan kabel bodi atau proses melakukan pergantian ECU, yang pertama-tama pastikan rumah sikring jalurnya aman, sikring terpasang dengan semestinya, namun ini belum saya pasang dua. Yang pertama, dan yang kedua, pastikan jalur kabel ini tidak ada yang terputus dan tidak ada yang konslet, jalur massa atau setrumnya. Misalnya massa jangan sampai ada yang terlepas, jalur setrumnya jangan ada yang tidak terbungkus. Kalau misalkan ada yang terkelupas, contoh ini di bekas pembungkusan ulang, contoh ini bekas pembungkusan ulang, bekas sambungan, jangan sampai tidak dibungkus. Karena apa? Nantinya takut terjadi konsleting, bisa mengakibatkan sekring putus. Kalau sekring beda ukuran, sekring tidak putus, ECU yang putus, seperti itu. Oke. Terus pastikan grounding di sini terpasang dan juga jalur soket-soketnya semua udah dipastikan aman. Oke. Udah dipastikan tidak ada yang konslet jalurnya. Soket-soketnya aman. Oke. Jadi ini udah hasil saya cek satu persatu, kabelnya semua aman. Saya akan pasang jalur ECU K60B01. Jadi untuk detail video satu persatunya saya tanam ini jalur, maksudnya saya pasang jalur satu persatu, takut videonya lama. Saya akan pasang dulu, setelah terpasang saya akan review. Seperti itu. Oke, jadi saya akan pasang dulu, setelah terpasang saya akan review. Singkat cerita, ini sampai kemalaman saya karena tadi siang kerjaan lumayan ada, jadi saya cancel dulu yang ini. Karena jujur kalau saya betulin kabel seperti ini, yang jenis seperti ini, kalau misalnya ada orang lain ikut nimbrung, saya stop ini. Soalnya konsentrasinya pusing gitu, seperti itu. Konsentrasinya kurang fokus. Karena apa? Kalau konsentrasi kurang fokus kita proses lanjut kabel, takutnya ada kesalahan, karena kesalahan dikit aja bisa fatal, yang mengakibatkan ECU ini nanti mati lagi, seperti itu. Jadi ini udah saya jalurkan, udah saya pasang kembali ke kode ECU K berapa ini, kode ECU K60B01 IN 01. Ini saya udah ikutin jalur ECU-nya nih, jalur soket ECU-nya. Saya udah tancapin satu persatu. Jadi walaupun kayak gini, ini udah aman, tidak ada kabel yang terkelupas karena saya cek satu persatu, yang terkelupas saya bungkus ulang. Oke. Walaupun seperti ini tidak ada yang bakal terjadi konslet. Oke, jadi saya akan nyalakan ini, motor udah selesai, udah hidup. Saya akan nyalakan. Nah, bunyi full pumpnya. Saya akan hidupkan. Gas. Bentar. Ini udah hidup namun gak ada knalpotnya. Gas.
Untuk lampu mil aman, tidak ada tanda-tanda cek engine bermasalah. Seperti itu. Kenapa saya ini melakukan pembongkaran? Karena takut ada terjadi konslet di atas. Saya juga tadi sampai dibikin pusing ini sama motor ini. Kenapa dibikin pusing? Karena jalur udah saya cek satu persatu, udah semuanya aman, udah betul di posisi jalurnya masing-masing. Tapi ini motor tetap mati, lampu milnya nggak nyala. Ternyata ini sensor CKP yang konslet, guys. Jujur saya dari dulu pegang motor yang jenis ACG belum pernah nemui kasus sensor CKP ini yang konslet, guys. Jujur saya belum pernah. Nih sensornya nih. Bentar saya akan nyalakan kameranya. Nih bekas ledakan ini, guys. Ini bau sangit sekali, guys, ini karena bekas kebakaran ini, ledakan ini. Transistor yang ada di dalam ini betul sih, guys, pecah. Jadi saya sampai dibikin pusing sama motor ini gara-gara ini. Kenapa ini kabel udah saya cek satu persatu semuanya aman, jalur ECU udah normal, namun tetap motor mati. Sekring udah saya cek satu persatu jalurnya bagus. Saya cek satu persatu tapi tetap mati. Jadi sesudah kayak gini motor udah hidup, gas lagi. Oke, motor udah hidup normal. Saya akan review sesuai ucapan saya tadi. Saya akan review kabel ini satu persatu yang jenis ECU K60 B01. Oke, jadi ini juga belum saya rapikan penguncinya nih. Saya akan baca satu persatu jalurnya. Dek, pegang HP-nya, Dek. Oke, saya akan tunjukin. Karena siapa tahu teman-teman misalnya mengalami kasus seperti saya. Misalnya dapat punya keluhan, ECU mati, mana yang bekasnya, Dek? Misalnya punya motor Vario ECU-nya yang jenis K59 A01 nih. Karena ECU yang jenis ini mahal sekali, guys. Di atas 1,5, paling murah 1,4, 1,3. Mahal ini yang jenis ini. Yang 16 juga banyak. Misalnya yang kode K59 A01 ini mati, misalnya teman-teman punya ECU yang masih normal, ECU baru misalnya, apa ECU bekas yang normal, kodenya K60 B01. Jadi bisa diaplikasikan asal kita ikuti jalurnya aja, kita baca jalurnya aja. Untuk jalur yang pertama, oke, ini atas kuncinya saya baca dari sini nih. Yang nomor 1 saya hitungnya dari sini. Baris pertama, ini ada putih liris hitam, ini ke sensor CKP, guys. Lalu yang kedua putih liris biru, sama sensor CKP juga. Yang ketiga ada kuning liris hijau, ini ke tombol starter. Simak baik-baik, bisa di zoom lagi dikit, tolong fokuskan. Yang keempat ada yang kuning liris oranye, ini ke sensor TPS. Oke, saya lanjut. Mana tadi panjang like. Jadi saya lanjut. Yang keempat, ini ada kuning liris oranye ke sensor TPS nih. Terus yang kelima ada hijau liris merah, ini ke sensor TPS juga. Terus yang keenam, oke guys, karena saya pusing guys, ini membacanya guys. Jadi sama teman-teman lihat aja ya. Nih, ini ada yang pink, liris hitam. Lanjut. Krim, teman. Untuk coklat. Pink. Ini warna ya? Krim. Warna ya, guys? Coklat. Clear guys dah. Ya ke pulpang guys ini.
Ini ke masa injection. Ini output dari Sikring yang ke rumah Sikring. Ini ke relay kaki 5. Ini yang ini nih. Lanjut yang ini kuning liris hijau ini ke coil, masa coil. Lanjut baris kedua. Ini ke sensor CKP pulsernya, sama yang putih, yang hijau liris kuning ini sensor CKP, yang putih liris merah sensor CKP juga. Ini ke idling stop. Ini masa body standar samping. Ini ke sensor TPS kuning liris hijau. Ini masa body. Ini bukan masa body, ini standar samping, switch standar samping. Lalu bentar guys, saya posisikan dulu guys. Lalu yang oranye liris putih ini ke sensor DLC. Mana guys? Nih. Nah, terus ada hijau muda liris merah ke speedometer. Lalu ini kemana ini guys? Lanjut yang putih liris biru ini ke sensor CKP. Dan yang ini ke yang lalu 0 kosong. Lanjut yang abu-abu liris hitam ke speedometer. Mana guys, ke speedometer. Lanjut baris terakhir nih. Yang baris terakhir ini posisinya seperti ini. Ada yang pink liris putih ini ke sensor EOT. Lalu 0 kosong. Lanjut yang pink liris hijau. Pink liris hijau ini sensor EOT juga. Maaf, yang ini sensor speed ke speedometer ini. Sensornya ada di belakang di situ. Lalu yang hitam liris oranye. Hitam liris oranye. Yang hitam liris oranye ini ke sensor oksigen yang ada di knalpot. Lalu yang hitam liris putih ini ke Sikring sini. Nah, lalu yang coklat pool, ini ke sensor ke soket DLC nih. Oke, lanjut yang coklat liris hitam ini kemana ini guys? Yang coklat liris hitam ini ke sensor CKP guys. Lanjut yang putih liris hijau ini ke lampu ini, ke lampu LED sini. Lanjut yang merah liris putih ini ke kunci kontak. Lanjut yang hijau liris oranye sini nih guys. Sensor ini sensor EOT yang ada di sini nih. Yang ini nih saya tancapin. Lanjut yang apa ini, biru liris hijau nih kalau nggak salah, ke sini nih, ke sensor ini juga nih, ke sensor CKP seperti itu. Oke, jadi untuk penjelasannya seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman paham. Maaf apabila penjelasan saya kurang bisa dimengerti, mohon maaf, karena saya juga ini lumayan laliur guys. Lumayan laliur saya juga. Oke, jadi saya tujuannya untuk berbagi pengetahuan sedikit. Jadi saya akan nyalakan lagi. Apakah ini masih nyala? Oke, udah nyala. Jadi mungkin ini saja video dari saya. Untuk penjelasannya saya akan rapihkan dulu. Setelah rapi saya akan setel lagi. Seperti apa kondisi seperti ini
setelah dirapikan. Oke teman-teman, saya rapikan dulu. Singkat cerita, Vario ini udah saya rapikan kabel-kabelnya nih. Udah saya bungkus ulang penampakannya. Penampakannya ini masih keringnya, ini jalur dari yang ke belakangnya. Ini udah saya rapihkan. Oke, udah aman. Kita ambiar lagi kabel bodinya tidak acak-acakan lagi. Saya akan hidupkan. Oke, udah hidup normal. Sekali lagi. Matikan deh. Oke, udah normal. Ada ecunya guys. Nah. Oke teman-teman, jadi mungkin itu saja video dari saya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa di like, di share. Yang mau komen boleh komen. Bagi yang sudah, namun jangan lupa di subscribe juga. Bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Ini sampai kemalaman saya guys, karena kalau siang saya mumet ini. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Ini keesokan harinya guys. Knalpotnya udah saya pasang. Oke, hidup normal guys. Ini ecunya guys. Oke guys, mantap guys. Jadi intinya bisa diaplikasikan ecu kode apa saja, misalnya Vario 125, Vario 150 yang beda kode, asal kita tahu jalur ininya, ikuti masing-masing jalurnya. Kita tinggal cari tahu aja, misalnya jalur ecu ini kita teliti jalurnya seperti itu. Misalnya kita tidak tahu, kita cari aja motor teman kayak motor saudara yang kode ecunya sama, kita nanti bisa contoh dari situ seperti itu. Oke, semoga bermanfaat guys. Lanjut proses pemasangan cover bodinya.